sholat khusyuk itu memang mudah diucapkan, tapi prakteknya berat. Makanya kan tadi saya katakan sholat khusyuk itu ada tingkatannya. Ada orang yang bisa khusyuk 100%. Nah, itu kelasnya Nabi dan para Rasul. Karena ketika sholat mereka itu dalam hatinya hanya Allah saja. Ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, ada yang 0%, alias tidak khusyuk sama sekali. Nah, kita masuk di berapa persennya ini? Tadi saya katakan bahwa minimal kita itu khusyuk ketika pada saat niat. Pada saat niat itu, karena niat itu kan tempatnya dalam hati. Mahalun niat fil qalbi. Kita mengucapkan usolli fardhu zuhri itu kan cuma hanya untuk membantu menguatkan hati kita. Maka ketika niat itu kita harus fokus, khusyuk, sambungkan hati kita. Setelahnya itu enggak niat, enggak khusyuk, nah itu lain persoalan. Ini bagi tingkatan yang imannya agak kelasnya kelas bawah ya. Nah, syukur-syukur kita bisa meningkatkan kehusyuan kita itu setelah pasca niat itu. Nah, dalam setiap bacaan, dalam setiap gerakan sholat, ada beberapa hal yang bisa untuk lebih mengkhusyukkan kita ketika kita sholat. Misalkan ya, dengan kita itu takzim. Takzim itu mengagungkan. Itu ada di Ihya itu kalau nggak salah ini. Mengagungkan apa? Mengagungkan zat yang kita sembah. Artinya apa? Ketika kita sholat ini kan kita berhadapan dengan Allah. Orang ketika dia betul-betul mengagungkan apa yang dia hadapi, maka dia akan fokus, tidak memikirkan yang lainnya. Sama seperti ketika Anda misalkan sowan kepada seorang ulama besar atau sowan kepada kiai, pasti Anda akan memperhatikan, menunggu apa yang akan disampaikan oleh kiai itu. Karena Anda takut nanti kalau Anda ngelamun ditegur kiai, malah nanti Anda nggak bisa jawab. Nah, ini ada unsur pentakdiman, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada unsur memikirkan terhadap bacaan-bacaan sholat. Memikirkan itu bukan berarti menerjemahkan ya. Beda. Justru malah kalau menerjemahkan itu malah nanti bisa mengganggu sholat kita. Dilala Anda ketika menerjemahkan Fatihah kok lali terjemahannya apa ya? Ini malah jadinya ora khusyuk. Bukan menerjemahkan, tapi kita mencoba memikirkan, menghayati bacaan-bacaan sholat. Misalkan ketika Bismillahirrahmanirrahim, ini sambil sambungan hati kita, ini sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan yang penyayang. Cukup itunya saja. Nilai-nilai umum dasar dari ayat itu sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin, ini bentuk pujian saya kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang banyak. Tapi itu jangan dipikirkan terlalu berlebihan sehingga kemudian sampai lari kalau baca sholat. Tapi itu mengalir bersama dengan bacaan sholat itu. Terus bisa juga yang ketiga, Anda lakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum sholat apabila sesuatu itu bisa mengganggu Anda. Rasulullah misalkan pernah mengatakan, janganlah kamu sholat ketika makanan sudah tersaji dan kamu dalam kondisi lapar. Nah, ini kalau waktunya masih panjang ya. Artinya kamu kondisinya betul-betul lapar sekali, dilalah masakan sudah matang, kamu maksa sholat, akhirnya apa? Bau masakan itu menyebabkan kamu sholatnya nggak khusyuk, akhirnya buru-buru pengen cepat selesai. Atau misal kamu sudah tahu itu mendung, langitnya mendung, tapi jemuran nggak kamu ambil. Nah, akhirnya apa? Ketika kamu sholat dilalah jeger gerimis, waduh hujan. Akhirnya sholatnya buru-buru karena ngejar jemuran. Seharusnya sebelum sholat itu dibereskan dulu biar kita nggak terganggu. Karena dalam sebuah riwayat hadis itu ketika adzan berkumandang itu setan datang ke kita. Ketika adzan berkumandang itu setan lari terbirit-birit. Bahkan dalam riwayat hadis sampai dia terkentut-kentut, itu bahasa hadisnya itu. Karena dia takut dengan adzan itu. Ketika adzan selesai mendatangi kita untuk tidak sholat, menggoda kita. Ketika qomat setan lari lagi ketakutan. Nah, terus ketika sholat dilakukan, setan datang lagi menemui kita dalam sholat kita. Salah satunya yang sering digoda oleh setan itu ketika kita sholat itu kita jadi ingat sesuatu yang sebelumnya kita lupa. Misalkan kamu kehilangan duit, goleki dicari-cari nggak ketemu-temu. Nah, setelah ketika dalam sholat itu terus ingat, oh iya duit saya
ada di dompet, ditaruh di lemari. Akhirnya kamu buru-buru sholat karena khawatir nanti duitnya ada yang ngambil. Nah, ini terus juga ada roja, pengharapan akan pahala dari Allah. Kita yakinkan bahwa sholat kita itu pasti akan diterima oleh Allah. Dan khauf itu unsur takut, kalau kita tidak serius beribadah kepada Allah kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal lainnya yang bisa mendukung kita sholat khusyuk itu tadi yang beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa kita lakukan. Itu ya. Mil. Ada yang lain nggak? Ya, silakan. Ya, Win. Silakan. Meneruskan yang tadi yang Bapak katakan itu seperti hal-hal yang kita lakukan agar sholat kita khusyuk. Lalu apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang menjadi yang menjadi ciri ketika sholat kita itu sudah berhasil gitu Pak? Dikatakan khusyuk, apakah ada ciri? Ya. Di dalam Al-Qur'an kan jelas, inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Sholat itu kan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau misalkan ada orang yang sholat tapi dia perbuatan keji mungkarnya masih jalan, sholatnya rajin tapi korupsi ya rajin, sholatnya rajin ya masih rajin, berarti ini kan ada masalah di dalam sholatnya. Meskipun dia sudah memenuhi sholatnya secara fikih, syarat rukun terpenuhi, tapi kok masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar, ini berarti bermasalah di dalam unsur tasawufnya, di dalam kekhusyuannya ini. Nah, di samping itu juga sholat itu punya pengaruh ketika orang sebelum sholat dan setelah sholat itu harus ada perubahan. Paling tidak dalam hati itu merasa lebih tenang. Kalau misalkan kita sholat itu nggak ada perubahan sama sekali seperti sebelum sholat, ya ini berarti ada masalah dengan sholat kita. Bahkan ketika ada pernyataan ulama itu ketika kita punya masalah itu ya curhatlah dengan Allah dengan sholat kita ya. Lewat sholat kita yang kemudian nanti ditambahi dengan doa setelah sholat itu. Nah, itu nanti amati saja perubahan-perubahan sebelum sholat dan setelah sholat. Kan banyak kok orang-orang yang sholatnya rajin, pergi ke masjid, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya, masih suka ribut dengan orang lain dan sebagainya. Ini berarti ada masalah dengan sholatnya. Karena sholat itu harus punya dimensi secara spiritual dan juga punya dimensi secara sosial. Artinya tidak hanya dia bernilai pahala kepada Allah, tapi juga harus menumbuhkan jiwa rahmah kasih sayang kepada sesama manusia. Itu artinya dengan dia mencegah perbuatan keji dan mungkar kan berarti dia tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, tidak beromong kasar pada orang lain. Itu ya. Makasih Pak. Ya, sudah. Jaki. Saya mau nanya Pak sedikit. Ya, terakhir ya. Silakan. Tadi kan Bapak bilang tentang kekhusyuan sholat itu. Nah, kalau andai kita tuh ada mungkin kita ada cara sendiri gitu Pak untuk kita berusaha untuk khusyuk gitu dengan cara kita kayak fokus ke sajadah yang kita pakai. Jadi dengan kita fokus ke situ mungkin kita nggak mikir ke yang lain-lain gitu. Itu gimana Pak kalau andai kan kita seperti